Teman-teman, kalian lagi nyari small SUV tapi nggak pengen pasaran, bosan sama model yang itu aja. Nah, di depan kita ada semua mobil small SUV yang rasanya enak dikendarai, modelnya juga keren, garang, brand Amerika Serikat. Dan yang pasti, fiturnya melimpah dan harganya sekarang sangat terjangkau. Penasaran sama mobil ini? Ikutin terus videonya sampai habis. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel Wonder Wheels Indonesia. Kali ini saya lagi di daerah Dago Atas. Dan kali ini di depan kita ada sebuah SUV ganteng, keren, gagah, sporty, sekaligus kaya akan fitur. Ini adalah Chevrolet Trax teman-teman. Nah, sedikit informasi mengenai Chevrolet Trax. Chevrolet sendiri seperti kita tahu adalah brand dari Amerika Serikat teman-teman. Tapi walaupun mobil ini brand Amerika Serikat, actualnya, nyatanya mobil ini adalah produk dari General Motor Korea alias made in Korea Selatan. Nah, yang di depan kita ini adalah Chevrolet Trax yang facelift. Sebelum facelift dia ada generasi awalnya ya, yang belum facelift itu bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, itu pertama kali dijual di Indonesia di tahun 2016 kalau saya nggak salah. Dan mobil ini adalah yang versi faceliftnya di tahun 2017 akhir. Ya, jadi mobil ini pertama kali keluar yang facelift ini adalah tahun 2017 akhir. Dan terpaksa harus stop produksi di tahun 2019 karena Chevrolet cabut dari Indonesia. Sayang banget guys. Padahal Chevrolet adalah yang seperti kita tahu adalah salah satu brand legendaris dari USA dan dia sendiri udah cukup lama eksis di Indonesia, cuma karena ya permintaan pasar yang minim terhadap produk-produk Amerika Serikat mengakibatkan Chevrolet, sebelumnya Ford, itu harus cabut dari Indo. Nah, mengenai mobil ini teman-teman, buat teman-teman yang nggak tahu, mobil ini adalah rivalnya dari Honda HR-V dan Nissan Juke. Jadi ini adalah small SUV di kelas 1500 cc ya. Honda HR-V sendiri waktu itu sempat kelabakan ketika mobil ini keluar karena dengan harga yang lebih murah, mobil ini jauh lebih kaya fitur. Sebut aja sunroof, ya kan, cruise control, dan masih banyak lagi. Jadi mobil ini benar-benar kaya akan fitur dengan harga yang cukup ekonomis. Nah, sekarang kita lihat dari desain eksteriornya dulu. Ini yang versi facelift seperti biasa, ciri khas Chevrolet ya. Bow tie-nya ini, logo ini sorry banyak lalat guys karena di tengah gunung nih, tengah hutan. Lampunya sendiri udah sipit. Nah, ini ada di RL-nya, di sini ada di RL, dan lampunya juga udah model proyektor seperti ini. Cuma sayangnya dia belum menggunakan HID teman-teman. Ini tampak depannya seperti ini, dan kita lihat tampak sampingnya. Dia seperti ini. Velgnya sendiri udah menggunakan velg ring 18 inci dengan menggunakan ban Continental ya teman-teman. Aslinya bannya Continental. Jadi cukup cukup premium juga ban yang digunakan oleh Chevrolet Trax ini. Tampak sampingnya, sebenarnya mobil ini lebih masuk ke crossover ya teman-teman, karena sebenarnya dia ground clearance-nya nggak terlalu tinggi, cuma dia punya tampang atau tampilan kekar layaknya SUV. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini. Lampunya sendiri lampu senja ini udah ada LED ya teman-teman. Ini udah dari LED. Cuma sayangnya untuk lampu rem dia bohlamnya masih menggunakan bohlam biasa. Tapi untuk lampu senja dia menggunakan LED bar yang nyalanya seperti ini teman-teman. Gitu. Untuk lampu mundur dan lampu sen dia masih menggunakan bohlam biasa. Nah, ini dia tipenya LTZ Turbo. Jadi ini adalah tipe tertingginya LTZ, yang ketika itu LTZ ini masih menjadi tipe tertinggi ya teman-teman. Dan di 2018 dikeluarkan tipe Premier menggantikan tipe LTZ. Jadi Premier itu adalah tipe tertinggi di tahun 2018 ke atas.
Nah ini tampak belakangnya seperti ini. Dia ini ya dari belakang kelihatan cukup bohai gitu, seksi teman-teman. Nah di sini ada fog lamp belakang. Dia hanya nyala sebelah ya, ciri khas mobil-mobil Eropa. Nyalanya cuma satu. Kan Eropa sih ini sebenarnya Amerika dengan rasa Korea sebenarnya. Gitu. Nah di atap sendiri udah ada sunroofnya teman-teman. Dia bisa tilt, bisa sliding juga. Ini kira-kira seperti ini tampangnya, eksteriornya. Nah, penasaran kayak apa interiornya? Sekarang kita coba masuk ke dalam interiornya. Karena hal spesial itu banyak sekali ditemukan di bagian dalamnya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam mobil ini. Dan yang unik dari mobil ini adalah mobil ini sudah menganut sistem keyless entry. Ya seperti biasa, rival-rivalnya juga udah banyak yang menganut ini. Dan tombol ini tersedia di semua pintu. Jadi kita bisa mengakses smart key ini dari semua pintu teman-teman. Kita tinggal pencet dan mobilnya terbuka. Ya seperti inilah interior dari Chevrolet Trax. Desainnya cukup simple tapi mengisyaratkan bahwa mobil ini adalah mobil yang punya kesan sporty ya. Kita lihat dari bentuk-bentuk tombol AC-nya, tata letaknya, desain kisi AC-nya, dan hingga desain dashboardnya ini dia mengisyaratkan bahwa mobil ini punya karakter yang cukup sporty teman-teman. Untuk setir dia udah dibalut kulit seperti ini, jadi enak banget digeggamnya, ini nyaman. Posisinya juga pas, dia pengaturannya ada tilt dan teleskopik ya teman-teman. Kita coba ini untuk tiltnya dan teleskopik. Dan teleskopiknya ini jauh banget teman-teman, bisa sampai bener-bener jauh ya gitu. Jadi untuk mendapatkan posisi nyetir yang ergonomis sangat gampang di mobil ini. Kita coba lihat material dashboardnya. Ini walaupun hard plastik, tapi dia hard plastik yang high quality ya teman-teman. Nah ini sebenarnya agak soft touch gitu, cuma masih agak keras ya teman-teman. Ini udah dilapis kulit leather soft touch di sini. Nah untuk door trim dia masih hard plastik juga, cuma sekali lagi ini hard plastik, bukan hard plastik sembarangan, hard plastik yang bagus ini. Di sini udah soft touch. Nah yang unik, dia bisa kunci dan buka kunci pintu dari sebelah kiri atau sisi penumpang depan ya teman-teman. Untuk jok seperti ini, dia udah campuran leather dengan fabric ya guys. Jadi ya kesan sporty lagi-lagi ditonjolkan di sini tanpa harus kehilangan nuansa mewahnya. Nah, untuk audio dia udah menggunakan Apple CarPlay dan Android Auto teman-teman. Jadi untuk konektivitas mobil ini udah oke. Dia menggunakan Chevrolet MyLink ya teman-teman, MyLink 2. Ini udah yang saat itu adalah yang terbaru dari Chevrolet sebelum dia cabut dari Indo ya teman-teman. Gitu, udah bisa Bluetooth dan segala macam, Spotify segala macam udah bisa. AC, pengaturan arah AC ini udah komplit banget, segala ada ya, seperti biasa mobil premium. Mau ke muka, mau ke muka, ke kaki doang, kaki ke kaca depan atau kaca depan doang dia bisa. Dan ini pengaturannya hanya ada 4 speed, tapi ini lumayan kenceng teman-teman. Gitu. Ada heaternya juga, udah bisa ada heaternya. Jadi buat teman-teman yang tinggal di gunung, nggak usah khawatir, bisa anget-anget di sini. Nah, yang unik itu adalah nih, dua fitur ini. Ini adalah fitur-fitur yang tidak terdapat di small SUV manapun ketika itu teman-teman. Ini adalah Hill Descent Assist, Hill Descent Control, HDC. Nah, kalau teman-teman lihat kemarin review BMW X5 yang pernah saya review kemarin, itu ada fitur HDC untuk menuruni bukit. Di mobil ini udah ada. Walaupun mobil ini tidak berpenggerak 4-wheel drive, tapi ada fitur ini. Kepake apa enggak, ya peduli amat. Yang penting ada, dan ini keren teman-teman ya. Traction control, ya ini harusnya udah jadi standar di semua mobil ya, harusnya di saat ini. Gitu, karena ini fitur keselamatan yang cukup membantu. Nah, ini instrumen clusternya sampai 220 km per jam. Coba kita nyalain. Nah, jadi dia jarumnya muter dulu ya. Benar-benar kesan sportinya ingin ditonjolkan oleh Chevrolet di sini. Nah, headlamp di sini sudah ada headlamp auto ya teman-teman. Terus di sini head adjuster, di sini ketinggian lampunya bisa di setel di sini. Ini untuk tingkat kecerahan display. Nah,
Fog lamp udah ada depan dan belakang ya. Jadi mobil ini udah komplit. Headlamp juga udah auto headlamp, dan bisa dimatikan secara terpisah. Sebelah sini ini ada untuk koin dan uang receh ya teman-teman. Nah, ayo kita lihat bagian instrumen clusternya. Nah, sebelumnya di sebelah sini jangan lupa ini bukan mobil Jepang, jadi berbeda ya teman-teman. Untuk wiper dia ada di sebelah kanan, dan untuk lampu sen dia ada di sebelah kiri teman-teman. Nah, untuk menunya sendiri coba kita lihat. Di sini ada fuel range, ada trip 2, trip 1, speed ya untuk menampilkan display kecepatan, dan ini bisa diganti ke MPH teman-teman. Nah, terus ada average vehicle speed, kecepatan rata-rata kendaraan kita. Rata-rata konsumsi BBM 8,5 liter per 100, cukup irit ya teman-teman. Dan ini konsumsi BBM per jam. Jadi ada jamnya juga, fuel range, jarak tadi ya. Nah, ini kita bisa lihat juga di sini ada tire pressure monitoring system. Jadi tekanan angin ban di sini ini bisa kita monitor dari sini aja. Jadi kita nggak usah repot-repot nyolokin pakai apa yang buat tekanan ban itu ya. Lihat dari sini udah bisa nih. Nah, remaining oil life. Jadi oli kita tinggal umurnya nih berapa persen lagi nih gitu. Makin rendah dia harus udah dekat ke ganti oli teman-teman. Nah, ini unit ini untuk mengganti ke ini ya teman-teman, ke metriknya gitu. Nah, ini bisa diganti ke metrik itu kilometer per jam gitu ya. Terus kilometer per liter ini juga bisa US. US itu dia menggunakan galon ya teman-teman, miles per gallon, dan MPH. Dan ini Imperial ini untuk versi UK, karena ada sedikit perbedaan antara MPG-nya US dengan MPG-nya UK teman-teman gitu. Karena kita di Indonesia kita gunakanlah metrik aja. Nah gitu. Jadi untuk fitur di sini cukup komplit ya teman-teman di displaynya ini. Dan yang menarik, dia ada sunroofnya, dan dia bisa di sliding dan juga di tilt teman-teman. Ini yang tidak ada di small SUV dengan harga 300 jutaan ketika itu gitu. Untuk untuk kacanya sendiri dia udah ada lampunya ya teman-teman. Nah, udah ada lampunya, jadi enak deh. Oke, sekarang kita coba lihat mesinnya ya teman-teman. Nah, ini dia dapur pacu dari Chevrolet Trax ini teman-teman. Mesin ini berkapasitas 1400 cc dengan turbocharged. Nah, ini dia. Ini salah satu nilai jual dari Chevrolet Trax ini teman-teman. Mesin kecil tapi menggunakan turbo. Mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 140 horsepower dengan torsi 200 Nm. Untuk mobil sekecil ini, tenaga dan torsi itu udah lebih dari cukup. Nah, untuk konsumsi BBM-nya sendiri, seperti yang kita lihat tadi di MID ya, untuk rute kombinasi dia mencatatkan 8,5 liter per 100 km atau sekitar 1:12 ya teman-teman. Itu jadi ini mobil ini ya cukup irit lah untuk pemakaian rute kombinasi. Cuma mesin ini mengharuskan BBM beroktan tinggi teman-teman. Jadi sangat tidak bisa kompromi mobil ini menggunakan Pertalite. Jadi minimal Pertamax atau lebih bagus menggunakan Pertamax Turbo atau Shell V Power guys. Gitu. Jadi ya resiko mesin high performance pasti kompresinya tinggi, apalagi dia menggunakan turbo, sehingga dia membutuhkan BBM yang berkualitas. Oke, sekarang daripada penasaran, mending kita cobain yuk kayak apa sih rasa mobilnya ketika kita kendarai di jalan raya. Oke guys, sekarang kita udah ada di balik kemudinya Chevrolet Trax ini teman-teman. Oke, dari mana dulu ya? Dari posisi nyetir dulu deh. Nah, posisi nyetir gimana ya? Sebenarnya ini mobil ergonomis ya teman-teman. Posisi nyetirnya itu ergonomis. Cuman agak aneh ya, agak maksudnya ergonomis tapi untuk di badan saya kok agak kurang nyaman ya. Nah, ini faktornya tuh sebenarnya banyak teman-teman. Yang pertama yang saya rasain itu kita duduk terlalu mundur ya gitu. Walaupun pengaturan teleskopiknya sama pengaturan joknya itu sangat fleksibel, cuma
ketika di posisi saya yang pas ya, kita nyetirnya itu terlalu mundur. Jadi pilar B, ini pilar yang tengah ya teman-teman, itu pas banget ada di samping kepala kita. Nah, ini mengakibatkan kita ketika mau putar balik atau belok kanan, lihat ke kanan, itu kehalangan sama pilar B yang ada di sebelah kanan kita ini gitu. Dan itu yang bikin jadinya agak aneh teman-teman. Terus rasanya jadi kayak moncong mobilnya tuh berasa panjang banget gitu nih. Ini tangan saya aja nggak nyampe nih ke kaca depan ya teman-teman, saking jauhnya kita duduk di mobil ini. Nah cuman kalau dari posisi sih udah so far so good ya, ergonomisnya udah cukup, pengaturan teleskopiknya asik, jauh banget, bisa sampai mundur banget. Terus udah gitu ketinggian jok, seat height-nya itu bisa sampai ambles banget, bisa sampai tinggi banget gitu. Jadi ini benar-benar fleksibel banget untuk segala jenis tinggi badan ya teman-teman. Saya 180 cm dan nggak ada masalah sama sekali dengan legroom ataupun headroom teman-teman. Nah kecuali legroom ya, legroom sedikit sih ada di bagian tengah sini. Ini karena konsolnya juga dia bentuknya seperti ini, jadi agak sempit gitu teman-teman. Gitu. Memang mobilnya pun nggak terlalu besar ya ukurannya, cuma ke kaki kita yang sebelah kiri ini sempit. Cuma kalau untuk yang kanan ini masih sangat jauh ya teman-teman. Gitu. Terus dari bantingan. Nah, bantingannya nih rasanya kayak mobil Eropa. Dia stiff, dia keras, tapi nggak sampai yang ngocok perut, bukan keras ajrut-ajrutan gitu teman-teman. Dia karakter kerasnya keras sporty. Nah, buat teman-teman yang mungkin udah pernah nyobain Mini Cooper ya kurang lebih seperti itulah kurang lebih rasanya. Keras, tapi keras karena dia dibikin untuk handling yang tajam. Terus setir juga dia untuk ukuran sebuah MPV dia direct ya teman-teman. Kita nih belok dikit dia bener-bener direct banget setirnya. Jadi kita belok dikit aja udah mobilnya udah belok. Nah ini bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan. Buat teman-teman yang suka nyetir santai ini mungkin kekurangan, tapi buat teman-teman yang hobi nyetir agresif, ini salah satu kelebihan dari mobil ini. Nah sekarang kita coba tenaga sedikit ya teman-teman. Kita coba masukin ke, jangan manual deh, kita coba kick down aja dulu ya. Sebentar, di depan agak kosong ya. Kita coba kick down. Oke. Nah ini dia salah satu nilai jual utama dari Chevrolet Trax. Tenaganya impresif banget ya. Ini mobil SUV, small SUV dengan salah satu yang tenaganya terbesar di kelasnya. Jadi walaupun dia legi ya teman-teman, dia nggak saya bilang responsnya itu ya ciri khas mesin turbo ya, kayak yang telat gitu. Cuman begitu turbonya spool up dan dia naik, turbonya udah mencapai putaran maksimalnya, ini tenaganya luar biasa gede banget. Ini tenaganya 140 horsepower dan torsinya tuh sekitar 200 Nm ya kalau nggak salah. Jadi nggak bisa dibilang kecil ya, sebenarnya nggak gede-gede banget juga, tapi juga nggak bisa dibilang kecil untuk mobil yang sekecil ini gitu loh. Ini mobil paling beratnya sekitar 1,3 atau 1,4 ton mungkin ya, nggak terlalu berat gitu. Jadi power to weight rasionya mantep banget gitu. Terus ditambah kekedapan suara dari luar, ini udah oke banget. Bener-bener bukan kerasa mobil murah, bukan kerasa mobil harga 300 jutaan ketika baru. Ini bener-bener kayak premium car ya, premium sports car lebih tepatnya gitu. Jadi kalau mobil ini disandingkannya sama HR-V ya, saya rasa malah kebanting HR-V-nya gitu loh, malah nggak bisa nyaingin, bener-bener bukan kelasnya jadinya. Mungkin ini kalau disandingkannya dengan SUV, small SUV Eropa mungkinnya macam GLA atau BMW X1 itu masih masuk kalau dari kualitas ya teman-teman. Mungkin, tapi ya kalau dari harga ya enggak lah gitu. Yang itu kan BMW atau Mercy itu memang premium premium brand ya, merek premium. Jadi benar-benar mobil ini rasanya seperti itu, rasanya premium banget. Chevrolet memang
sukses membuat mobil ini jadi salah satu small SUV terbanyak fiturnya dan terfun to drive ya, gitu guys. Oke, paling review tentang mobil ini, impresi berkendaranya cukup sekian. Jadi intinya mobil ini buat teman-teman yang nyari mobil yang bentuknya ganteng, bentuknya nggak pasaran, dan anti mainstream ya, mungkin mobil ini bisa cocok jadi pilihan kalian. Apalagi buat teman-teman yang gaya mengemudinya cukup agresif, mobil ini sanggup untuk melayani nafsu birahi kalian dengan cara mengemudi yang agresif, teman-teman. Gitu, paling seperti itu. Jadi mobil ini worth it banget, value for money-nya tinggi banget, dan mobil ini sekarang pasaran kurang lebih di sekitar 230 juta sampai 180-190 juta untuk yang tipe facelift ini ya, teman-teman. Gitu. Jadi dengan uang yang kalian keluarkan senilai segitu, ini adalah salah satu mobil terworth it yang ada di pasaran saat ini. Gitu guys. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau suka, jangan lupa di like, jangan lupa juga di subscribe, dan kalau ada pertanyaan boleh ditanyain di kolom komentar guys. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.